Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genti Putri Dayat dengan NIM 2405556 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari eksperimen fisika dasar saya yang berjudul pembiasan. Nah, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut dan juga tujuan masalah percobaannya sebagai berikut. Untuk persingkat waktu, kalian bisa pause video ini untuk membaca rumusan dan juga tujuan dari percobaan kali ini. Nah, lanjut ke dasar teori. Itu adalah pembiasan cahaya. Apa sih pembiasan cahaya itu? Pembiasan cahaya adalah suatu proses membelokkan cahaya ketika berkas cahaya tersebut melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Nah, indeks bias suatu bahan merupakan perbandingan kecepatan cahaya yang ada di dalam ruang hampa dengan kecepatan cahaya di bahan tersebut. Sedangkan untuk indeks bias relatif merupakan perbandingan indeks bias dua medium yang berbeda. Nah, dasar teori yang selanjutnya adalah tentang pembiasan prisma pada kaca prisma. Ini adalah apabila berkas cahaya melewati dua medium memiliki indeks bias berbeda, maka cahaya akan melalui peristiwa pembiasan. Indeks bias masing-masing medium dapat ditemukan menggunakan hukum Snell yang pada di video sebelumnya yang tentang pemantulan cahaya itu, yaitu bahwa salah satu medium yang akan dibahas pada sudut ini adalah medium pada prisma. Perhatikan pada gambar berikut ini. Ini ada sudut datang, lalu ini yang tengah adalah sudut bias pertama dan sudut bias yang kedua. Lalu ada sudut bias itu si prismanya, lalu ada sudut deviasi, sudut bias 1, sudut datang 2. Lalu berdasarkan gambar itu sudut bias prisma memiliki persamaan beta sama dengan R1 ditambah R2 nih. R1-nya ini adalah sudut biasnya dan R2-nya adalah sudut bias keduanya. Jadi sudut bias prisma itu adalah sudut dari bias ditambah dengan sudut bias yang kedua. Lalu sudut deviasi merupakan sudut yang dibentuk antara arah sinar datang dan arah sinar keluar prisma. Persamaan besar sudut deviasi adalah D sama dengan I1 ditambah R2 diambil dengan beta. Jadi I1 atau sudut datangnya ditambah dengan R2 ditambah sudut bias keduanya, lalu diambil dengan si beta atau sudut prisma, itu si R1 tambah R2 tadi. Nah, selanjutnya adalah pembiasan kaca pelan paralel. Kaca pelan paralel adalah benda yang terbuat dari kaca berbentuk lurus dengan 6 sisi yang rata dengan sisi yang berhadapan sejajar. Sama seperti sebelumnya, ini bedanya adalah dalam kotak. Ini adalah sudut datangnya yang di atas, lalu sudut biasanya yang di bawah. Nah, keterangan juga di sini dia tahu sama dengan PQ, dulu ketebalan baloknya, lalu I lalu sudut datangan, yang ini lalu sudut biasnya ada di bawah ini, dan T adalah pergeseran sinarnya, yaitu saat di dalamnya itu waktu sudut bias yang pertama. Lalu pergeseran cahaya oleh kaca paralel dapat dihitung juga melalui rumus, yaitu secara matematis. T sama dengan D sin dalam kurung I diambil R dalam kurung lagi dibagi dengan cos R. Nah, ada pula indeks bias kaca pelan paralel dapat ditentukan menggunakan hukum Snell, yaitu N1 sin I sama dengan N2 sin R, atau N21 sama dengan N2 dibagi N1, atau sin I dibagi dengan sin R. Lalu yang ketiga adalah pembiasan pada lensa. Nah, lensa adalah peralatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Microsoft menggunakan susunan lensa untuk melihat jasa-jasa teknik yang tak terlihat oleh mata telanjang. Kamera menggunakan susunan lensa agar dapat merekam objek dalam film. Teleskop juga memanfaatkan lensa untuk melihat bintang-bintang yang jaraknya jutaan tahun cahaya dari bumi. Kuat lensa berkaitan dengan sifat konvergen, merupakan berkas sinar, dan divergen, yaitu menyebabkan sinar suatu lensa. Untuk lensa positif, semakin kecil jarak fokusnya, maka semakin kuat kemampuan lensa itu untuk mengumpulkan berkas sinar. Lalu untuk lensa negatif, semakin kecil jarak fokusnya, semakin kuat untuk kemampuan lensa itu untuk menyebabkan berkas sinar. Oleh karenanya, kuat lensa didefinisikan sebagai kebalikan dari jarak fokus. Nah, lensa memiliki titik fokus F. Karakteristik F ini yang membedakan pembentukan bayangan yang diperoleh selain itu pengaruh jarak benda ke cermin dan lensa pun pengaruh, sehingga tekanan terbentuk bayangan dan tekanan terbalik dan diperkecil atau diperbesar. Hubungan antara jarak fokus dan jarak benda dan bayangan baik untuk cermin maupun lensa pada umumnya adalah sebagai berikut ini, seperti pada di video sebelumnya juga, yaitu tentang rumus fokus, itu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, selanjutnya langsung saja ke alat dan bahan. Alat dan bahan digunakan pada percobaan kali ini adalah cermin, yaitu cermin cemur dan cekung, kaca prisma, kaca paralel, garis, jarum, kertas milimeter blok, rel presisi, penyangga, kertas putih, dan sperometer. Itu saja. Nah, prosedur percobaannya adalah sebagai berikut. Pada percobaan pertama itu yang pada kaca, kedua kaca prisma dan paralel. Yang pertama adalah letakkan kaca prisma dan pelan paralel di atas kertas milimeter blok. Lalu taruh 2 jarum, satu dibandingkan dengan kaca dan satu lagi sedikit menjauh dari si jarum pertama itu. Lalu taruh juga jarum di seberang kaca. Jadi kayak ini kacanya seperti ini nih. Yang pertama taruh sini, lalu kedua ini taruh sini yang seberang itu. Lalu atur jarum di seberang hingga terlihat sejajar dengan jarum lainnya. Kayak nanti lihat jarum sini harus sejajar dengan jarum sini juga terlihat tertentu. Lalu gambarkan garis titik dari jarum-jarum yang tertancap. Ukur besar sudutnya, tentukan nilai variabel dengan rumus yang sebenarnya pada di dasar teori sebelumnya. Lalu percobaan kedua ini yang menggunakan lensa, yaitu pasang cermin, cembung, dan cekung pada penyangga cermin, lalu taruh di atas rel. Lalu letakkan juga kertas sudah dipasang di penyangga di belakang cermin dan juga lampu di depan cerminnya. Lalu nyalakan lampu, lalu atur antara cermin lampu dan cermin kertas hingga bayangan lampu pada kertas menjadi fokus. Dan jika sudah, catat jarak antara cermin cembung dan juga cermin cekung, lalu cermin dan juga lampu, lalu lampu terhadap kertas. Jadi ini sama seperti pada si eksperimen sebelumnya tentang pemantulan cahaya. Bedanya ini kita menggunakan 2 cermin sekaligus.
Nah, adapun hasil dan analisis datanya sebagai berikut. Ini adalah hasil dari eksperimen menggunakan kaca prisma. Itu I adalah sudut datangnya, R kuadrat, R2 ini adalah sudut bias yang keduanya, lalu ada beta itu sudut bias prismanya, nah, dan juga ini ada delta kecil itu adalah sudut biasnya yang keseluruhan itu. Oke, berikut ini adalah hasil dan analisis datanya. Ini yang pertama adalah hasil dan analisis data dari percobaan dari kaca prisma. Nah, ini adalah I adalah sebagai sudut datangnya, lalu R2 ini adalah sudut bias yang keduanya, lalu ada beta ini adalah sudut biasnya, dan ada ini adalah delta kecil, yaitu adalah sudut deviasinya. Jadi di prisma ini kita mencari sudut deviasi. Mana adalah data-datanya sebagai berikut, lalu kita membuat grafik hubungan itu antara si sudut datangnya dengan sudut deviasinya adalah sebagai berikut. Ini adalah di sini terlihat bahwa datanya menaik lalu turun lalu menurun. Jadi itu dari data 1 sampai ke 3 ini bagus, jadi semakin besar si sudut datangnya maka semakin besar juga sudut deviasinya. Namun entah kenapa pada si data keempat dan kelima ini menjadi menurun lalu sejajar lagi semuanya gitu. Mungkin ada kesalahan pada penelitian kita kali ini, tidak teliti atau apa. Lalu yang kedua ini adalah dari data, lalu selanjutnya ini adalah data dari percobaan tentang menggunakan plan paralel, kaca plan paralel sebagai berikut. Ini adalah gambarnya yang digunakan, ini sudut datangnya, lalu ini sudut pergeserannya, dan juga sudut pembiasannya. Nah, secara matematis ini sudut pergeserannya sebesar 0,7577 cm. Lalu juga secara grafis itu kita hitung melalui besar menggunakan penggaris itu sama juga 0,75, itu tidak jauh berbeda. Lalu secara hukum Stelius itu N-nya adalah 1,449. Nah, juga ada R1-nya, lalu R2-nya, dan juga I-nya. Ini kenapa kita tidak bisa menggunakan data analisisnya hasilnya gitu, karena kita hanya mencari datanya sekali saja gitu. Jadi karena kita kurang tahuan, jadi hanya ada data ini satu saja. Lalu selanjutnya ini adalah tentang yang lensa. Ini adalah lensa cembung, sama seperti pada percobaan sebelumnya. Ini kita mencari menggunakan spirometer, ribuan, entah kenapa, tapi jauh berbeda hasilnya dengan si menggunakan secara manual gitu ya. Mungkin juga dikarenakan kita ini kan langsung ke dua kaca gitu ya, jadi hasilnya seperti ini. Ini juga menggunakan cembung, hasil datanya adalah seperti ini. Mungkin datanya ada kurang bagus ya, atau jelek, itu mungkin karena kan kekurang tahuan juga kita dalam saat percobaan kali ini gitu. Jadi kan kita masih rada-rada tidak tahu gitu apa yang dicari dan bagaimana carinya data-data tersebut. Oke, lanjut kesimpulan saja, itu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung besar nilai indeks bias kaca paralel dan prisma perlu diketahui terlebih dahulu dari sudut datangnya dan nilai sudut biasnya. Pembiasan cahaya terjadi akibat cahaya melewati dua medium yang berbeda kelepatan optiknya. Sinar bias akan mendekati garis normal ketika sinar data dari medium yang kurang rapat atau udara ke medium lebih rapat atau kaca. Sinar bias akan menjauh garis normal ketika cahaya merambat dari medium lebih rapat atau kaca ke medium kurang rapat atau udara. Lensa cembung atau konvergen mengumpulkan cahaya ke titik fokus, sementara lensa cembung atau divergen menyebarkan cahaya. Jarak fokus lensa bergantung pada indeks bias bahan lensa dan ciri-ciri pembukaan lensa. Pembiasan pada lensa mengikuti hukum Stelius yang menjelaskan perubahan arah cahaya saat memasuki medium dengan indeks bias yang berbeda. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah keterangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.